Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, saudara-saudari, mahasiswa STIMI Karisma Makassar Program Sarjana Sistem Informasi. Alhamdulillah kita ketemu lagi hari ini. Ya, saya selalu berucap I like Monday karena mungkin karena saya terbiasa dengan mengajar dan bertemu mahasiswa. Kalau beberapa hari tidak ketemu mahasiswa itu kayak sunyi, ya. Jadi saya selalu menunggu hari Senin di mana saya bisa kembali ketemu dengan mahasiswa, saya bisa berbicara lagi dengan para mahasiswa saya. Alhamdulillah kita diberi kesehatan untuk hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah kita desain web. Ya, mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, alhamdulillah juga data konfirmasi COVID itu menurun terus, sudah angka 2.000-an per hari dari berapa kemarin? 25.000 ya, sekarang tinggal 2.000 per hari. Mudah-mudahan terus menurun dan kita bisa ketemu lagi di kampus dalam waktu yang tidak terlalu lama. Oke, materi kita hari ini adalah tentang website. Kalau kemarin kita kenalan dengan webnya, ya, jadi web dan website dokumen. Kalau web itu sistem, ya, sistem dari dokumen. Jadi sejumlah dokumen web. Jadi ada web, ada dokumen web, ada website. Ya, bisa dibedakan ya, harus bisa dibedakan. Web itu sistem, termasuk arsitekturnya, ya. Ada klien, ada server, itu sistem web. Ya, kemudian web itu adalah kumpulan hubungan antara dokumen-dokumen web. Nah, ada dokumen web di sana. Apa itu dokumen web? Apa itu dokumen web? Boleh diulang apa dokumen web? Silakan tulis di chat. Ya, beda web sama dokumen web ya. Saya tunggu di chat. Web dan dokumen web. Yang saya tanya adalah dokumen web. Kalau web itu adalah kumpulan dari dokumen web yang bisa kita akses, ya, dengan arsitektur client server. Dokumen-dokumen web itu terhubung satu dengan yang lain. Nah, sekarang dokumen web itu apa? Oke, hypertext. Diterima, Juan. Ada lagi, silakan. Theo keliru, ya. Saya tanya dokumen webnya, berarti tunggal, ya, bukan kumpulan. Jadi dokumen web itu satu dokumen ya. Nah, dokumen web itu kalau dia dihubungkan, saling dihubungkan, maka dia akan membentuk web. Ya kan? Bagaimana bisa saling terhubung? Nanti kaitannya dengan jaringan komputer, ada server yang menyediakan, kemudian ada klien yang mengakses. Itu sistem web. Nah, yang saya tanya tentang dokumen web. Oke, Helen di atas ternyata sudah ada jawabannya Helen. HTML diterima, betul. Ya, HTML itu adalah tools bahasa, walaupun bukan bahasa pemrograman, bahasa untuk membuat dokumen web. Tapi dokumen web itu apa? Kalau saya bilang dokumen web itu tunggal ya, bukan kumpulan. Format HTML, oke, sama dengan Helen. Kata Yevien. Ada yang coba sumber dokumen atau informasi. Wah, ini Agustiawan ini pasti searching di Google nih, terus dikopas ke sini. It's okay. Ya, namanya usaha. Markup language, itu toolsnya kita. Ya, itu toolsnya. Untuk membuat dokumen web, kita menggunakan markup language. Markup language yang disebut oleh Helen di atas, HTML, disebut juga oleh Yevien, format HTML. Cindy, URL itu sistem bagian dari sistem web. Jadi URL itu adalah pengenal. URL singkatan dari Uniform Resources Locator, itu adalah pengenal sebuah lokasi website. Nah, website sebentar kita kesampingkan.
web. Januar, alamat yang ditampilkan oleh web itu URL. Ya, itu URL sama dengan jawabannya Cindy. Ya, kalau URL atau alamat web itu adalah pengenal. Ya, pengenal dari sumber resources di mana kita bisa mengakses website dan dokumen web. Saya masih bertanya tentang apa itu dokumen web. Halaman web yang berisi kumpulan HTML. Tadi saya katakan dokumen web itu bermakna tunggal. Ya, bermakna tunggal. Jadi kalau dibilang kumpulan web berarti ada lebih dari satu dokumen web. Ya. Oke. Kemarin di praktikum minggu lalu di praktikum Anda bikin satu dokumen web berjudul ya. Bukan, salah Fakita. Berjudul Palu Basah, benar Fionita. Ya, dan Anda dapat tugas untuk membuat 15 dokumen web lagi. Masih ingat? Ya. Ya kan? Nah, kalau kita bilang dokumen web, itu adalah dokumen-dokumen yang tunggal-tunggal-tunggal tadi gitu. Ya, kalau sekarang Anda sudah punya 16 dokumen web kan? Dimulai dengan Palu Basah, apalagi Coto Makassar, Sab Saudara, apalagi ya. Nah, itu adalah dokumen-dokumen web. Oke? Ya. Dokumen web pada prinsipnya adalah sebuah file teks. Ya, yang di markup dengan format HTML sehingga dapat ditampilkan pada web browser. Ya. Jadi dokumen web itu kita bicara dokumen tunggal ya, satu file HTML itu satu dokumen web. Oke? Nah, ketika dia dihubungkan satu dengan yang lain, maka terbentuklah jaringan dokumen web atau kita singkat jaringan web. Nah, pertanyaan saya, website. Ada yang bisa kasih gambaran? Ya, ini materi kita hari ini. Apa itu website menurut Anda? Website. Apa itu website? Saya nunggu semua harus menjawab. Ya, semua yang hadir harus menjawab. Kumpulan dari banyak halaman web, oke. Ya, tapi ada karakteristiknya sendiri kalau website. Ada, kurang, Theo, kurang. Kumpulan HTML yang berkaitan, oke, Helen? Ada satu penekanan kalau website. Kumpulan web di internet, kumpulan web yang diakses oleh publik, oke, itu semuanya web, oke. Kumpulan halaman web, kumpulan web berusaha kumpulan informasi, oke, Cindy. Belum menjawab, masih ada poin yang kurang. Kumpulan web, kumpulan halaman yang saling berhubungan, web yang terkait dan berbagi satu nama domain. Oke, ini boleh dicatat Ronaldo ya. Web yang terkait dan berbagi satu nama domain. Oke. Yevian, World Wide Web itu luas ya. Ada banyak website maka terbentuklah World Wide Web. Alvin, kumpulan halaman web yang dapat diakses publik yang saling terkait berbagi satu nama domain. Sama jawabannya Ronaldo ya. Website adalah kumpulan halaman yang berisi informasi tertentu. Oke, digarisbawahi informasi tertentu. Ya. Website itu halaman berisi informasi yang saling terikat. Oke, digarisbawahi Ananda saling terikat. Ya. Siapa yang belum? Aku cek dulu. Theo, Melissa, Helen, Cynthia, Jevon, Januar, Franz, Michelle, Cindy, Alvin. Alvin baru satu Alvin ya, ada dua Alvin di ada Alvin Pratama, ada Yevian, Ronaldo, Agustiawan, Ananda, Natasha, Fakita. Oke. Ya. Siapa yang belum ya?
Pionita, oke. Saling berkaitan dikumpul jadi satu. Melisa sudah ada belum, Melisa? Natasha belum juga ya? Oh, Natasha ada. Melisa belum? Oh, ada. Sorry, ada Melisa. Kumpulan halaman web. Saya ngecek dulu nih siapa yang tidak standby. Oh, sudah semua. Oke. Ya. Sip. Nah, tadi saya katakan web itu sistem ya yang melibatkan dokumen-dokumen web. Ya, melibatkan arsitektur web yang terdiri dari klien, server. Ya, server adalah penyedia informasi web di mana dokumen-dokumen web itu disimpan. Kemudian klien itu adalah pihak yang mengakses dokumen web tadi. Ya, kalau kita bicara dokumen web itu satu dokumen, satu file. Ya, satu file itu satu dokumen web. Jadi sekarang untuk sebentar siang Anda sudah punya 16 dokumen web. Benar ya? 16 ya? 16 ya? Iya, Pak. Ya. Udah belum? Harusnya sudah, karena 2 minggu ya kita jedanya ya. Iya. Pak. Iya. Biar 32 juga bisa tuh. Iya. Nah, ketika dokumen-dokumen web itu bercerita atau menyampaikan tentang satu informasi yang serangkai, ya, artinya saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan, ya, kemudian dikumpulkan dalam satu, kalau bicara server bisa saja beda server ya, bisa saja dia di beda server, tapi dia dalam satu nama domain, makanya tadi saya bilang di garis bawahi berbagi nama domain atau yang saling terikat. Ya, yang saling terikat tadi jawabannya Ananda. Ya. Jadi ketika dokumen-dokumen web itu saling melengkapi, saling terkait untuk membahas satu topik, satu informasi, ya, disimpan di satu server bisa jadi, ya, biasanya satu server tapi nggak ngikat, ya, dan memiliki satu domain, maka itu kita sebut website. Ya, kita bisa, kalau satu website itu bisa saja ada satu dokumen web. Ada yang bisa sebut contohnya dokumen web yang satu website yang isinya cuma satu dokumen web. Ada yang bisa sebut contohnya? www.sofyantype.com. Pak, kita memang fans sama saya ya. Ya, satu website sofyantype.com itu isinya cuma satu dokumen web. Ya, artinya satu website itu bisa terdiri dari satu dokumen web atau lebih. Syaratnya apa? Mereka menyajikan satu informasi yang terkait. Ya, mereka menyajikan satu informasi yang saling terkait, saling melengkapi. Jadi satu topik, satu cerita. Mungkin kalian tanya, Pak, Detikcom itu masuk website atau bukan? Ya, Detikcom itu website. Ya, cuma memang kontennya kan berita. Berita kan bisa saja peristiwa itu macam-macam, tapi kan itu satu lagi namanya, ya, topiknya macam-macam. Tapi intinya berita. Gitu kan? Intinya berita. Jadi banyak dokumen web berisi berita yang kumpul di Detikcom. Ya, kalau isinya macam-macam, maka kita sebut dia web portal. Web portal itu nanti menjadi pintu untuk kita menuju ke website apa yang membahas tentang apa, website anu yang membahas tentang anu, website ini yang membahas tentang ini, gitu. Jadi kalau kita cerita website itu biasanya satu bahasan. Ya, satu informasi, satu set informasi yang saling berkait, saling menjelaskan, saling melengkapi. Oke? Jadi website itu kumpulan. Ya, kumpulan dokumen web ini. A group of worldwide, ini dari Webster ya, kamus online, Merriam-Webster. A group of worldwide web pages. Lihat, web pages, cuma dia tulis lengkap namanya www, panjang banget. Ya, kumpulan dari web pages, ya, umumnya mengandung hyperlink
dari satu ke yang lain, ya, available online, tersedia secara online oleh individu, contohnya sofyantaif.com, ya, company, contohnya Karisma ACID, educational institution, Karisma ACID, company, ya, perusahaan, government, ya, Makassar Go ID, or organization. Jadi ada penyedianya. Nah, karena ada penyedianya, maka isinya biasanya tentang si penyedia, gitu. Topiknya tentang si perusahaan atau perorangan atau lembaga pendidikan yang menyediakan. Maka isinya berkait tentang siapa yang menyediakan. Biasanya gitu, ya. Nah, ini kumpulan dari sejumlah dokumen HTML yang saling berkaitan. Garis bawahi saling berkaitan. Jadi, kalau misalnya di sofyantaif.com ada biodata saya, terus ada palu basah, ya, loh, itu hubungannya apa? Ya kan? Tidak saling berkait, walaupun dia sama-sama di sofyantaif.com misalnya. Ya, itu websitenya ngawur. Ya kan? Apa informasi yang mau disampaikan? Ya, warna-warni boleh, tapi memang saling berkait. Contoh, di dalam sofyantaif.com ada informasi, makanan favorit saya. Nah, palu basah, coto Makassar, sop saudara, gitu ya. Sehingga sah bahwa palu basah itu jadi informasi di dalam sofyantaif.com. Kenapa? Terkait. Gitu kan? Jadi, kalau tidak ada kaitannya, ya jangan masuk. Gitu. Ya, karena saling berkaitan, maka mereka membentuk satu rangkaian informasi. Itu kuncinya, website. Ya, cuma kan kadang-kadang rangkaian informasi itu tidak selalu di satu lokasi, tidak selalu di satu server. Dia butuh referensi dari server lain, misalnya domain yang lain. Ya, bisa. Diselenggarakan oleh pihak tertentu. Ada penyelenggaranya. Organisasi, perusahaan, institusi, lembaga, maupun perorangan. Ya, artinya ada yang bertanggung jawab tentang informasi di sebuah website. Kemudian informasi di dalam website itu pasti terkait dengan siapa penyelenggaranya. Ya, terkait dengan siapa penyelenggaranya. Informasi terkait tentang penyelenggara atau produk dari penyelenggara. Ya, produk dari penyelenggara. Oke. Biasanya website itu diberi identitas berupa domain name. Domain name saya kira Anda sudah belajar di sistem informasi berbasis internet, ya. Kemudian sudah juga belajar di jaringan komputer kalau nggak salah, ya. Domain name itu apa? Nah, domain name ini kemudian menjadi branding, ya, menjadi merek terdaftar, ya, dari penyelenggara atau produk milik penyelenggara. Di sini nanti kalau kita bicara e-commerce, ya, kalau nggak salah CB Anda bicara e-commerce, gitu kan? Kita bahas tentang e-commerce. Nah, di sana penting domain name itu jadi merek, ya, gitu. Nah, inilah cerita tentang website. Jadi kalau kita membuat sebuah website, kita harus tentukan konten yang akan disajikan itu apa. Ya, minimal tentang saya, tentang bisnis saya, atau tentang dagangan saya. Gitu kan? Ya, tentang saya secara pribadi, tentang bisnis saya secara lembaga, atau tentang produk saya. Ya kan? Gitu. Kita harus tentukan ini kontennya apa. Maka terjawab, kenapa sofyantaif.com isinya satu doang? Ya, karena saya belum tahu itu mau diisi apa. Ya, jadi perkenalan saya saja. Oke? Nah, saya kasih lihat satu website saya juga, ya, satu website saya juga.
Nah, ini bukan tentang saya, ini website saya, ya. Tapi bukan tentang saya, ini tentang startup sih sebenarnya, ya. Cuman belum berkembang, saya masih bangun pelan-pelan. Produk sudah ada satu, MosQR, ya. Ini tentang produk saya. Ini tentang bisnis saya. Ini bakal jadi bisnis cita-citanya, ya. Dan ini produknya bakal nambah panjang ke bawah mudah-mudahan. Ya, ini satu produk yang sudah belum launching ya, belum soft launching bahkan, tapi sudah testing, sudah online, bisa kalian tes di sini. Yang butuh QR code, ini QR code cepat nih, ya, mosqr.com. Tulis URL-mu di sini, terus langsung dapat QR code-nya di sini. Selesai. Ya, contoh, http sofyan5.com. Give my QR code. Udah, ini dapat QR code saya, ya. Yang kalau di-scan nanti masuknya ke sini. Ya kan? Terus kalau saya adalah developer, saya bisa langsung pakai kode ini masuk di program HTML, pakai kode ini masuk di Google Spreadsheet, ya. Jadi Google Spreadsheet-nya langsung pakai QR code bisa. Lagi dikembangkan juga untuk bikin aplikasi mobile Android, satu-satu lagi nanti di sini, tapi belum selesai. Oke, ini contoh saja. Iklan. Ini endorsement. Ya, oke. Ini contoh. Ini topiknya sudah diatur gitu. Bakal isinya apa? Ada labs. Labs itu tentang produk, ya. Kemudian kelas, ini edukasi nanti, ya. Bakal diisi dengan edukasi, materi-materi edukasi. Kemudian ada links. Links ini arahnya adalah kalau misalnya kalian punya ide bisnis, silahkan umumkan di sini. Nanti siapa orang yang berminat untuk ikut sama-sama bikin itu ide bisa join. Makanya judulnya links. Ya, nah ini udah ada planningnya. Ini sudah ada bahkan ini sudah ada planningnya bahwa website ini bakal diisi ini. Jadi kalau kita membuat sebuah website, maka yang paling penting itu adalah planning, ya. Apa informasi yang mau kita sajikan di dalam website tersebut. Ya, ini planningnya udah ada, ya. Tinggal implementasi aja. Saya sengaja tunjukkan ini karena materi kita adalah membangun website. Ini lagi dibangun nih, ya. Ini lagi dibangun walaupun belum semuanya terisi. Oke? Ya, ini online. Ya, ini online. Kembali ke sini. Paham ya? Ya, jadi sejumlah dokumen HTML yang berkaitan membentuk satu rangkaian informasi yang diselenggarakan oleh organisasi, perusahaan, institusi sampai ke perorangan. Ya, dan informasinya tentang si penyelenggara atau produk dari si penyelenggara. Contoh sederhana tadi mosd.com. Oke, ada domain name-nya. Ini ada domain name-nya. Ya, mosd-d. Kalau mosd sudah ada yang pakai, berarti ada juga yang pakai judul mos digital tuh. Ya sudah, saya terima mosd.com. Mos-d, mos-d.com. Ini tadi produk, ini juga udah beli domainnya, ya, mosqr.com. Ya, gitu. Jadi domain itu akan jadi branding. Kita berharap ini singkat banget nih, ya, tinggal mau disosialisasikan. Oke? Nah, ini adalah sebuah gambaran sederhana dari website. Ya, tentu tidak sesederhana ini ya. Kalau saya ambil kalau saya ambil sofyan5.com, maka dia hanya punya satu halaman depan, tidak ada yang lain. Ya. Tapi kalau di sebuah website sejatinya itu punya sekian halaman, ya, dan halaman-halaman itu satu saling terkait pasti, ya, karena dia mengandung satu cerita, ya. Dua,
dia saling melengkapi. Jadi kalau misalnya di indeks di halaman depan ini, halaman depan nanti saya cerita kenapa namanya indeks, ya. Di halaman depan ada informasi-informasi yang belum lengkap, ya, yang belum lengkap. Ketika orang ingin mengetahui lebih detail tentang si penyelenggara, misalnya dia bisa klik nanti di dalam sini ada hyperlink, ya, ada hyperlink menuju ke halaman about HTML. Ya kan? Dari sini nanti kemudian menjelaskan tentang siapa yang punya, kenapa website ini dibangun. Ya, lalu about HTML ini biasanya dilengkapi dengan kontak. Ketika saya ingin berkorespondensi dengan pemilik website, entah itu untuk bisnis, entah itu untuk bertanya, entah itu untuk memberitahukan kelemahan atau kekurangan atau kesalahan dari websitenya misalnya, maka sebaiknya sebuah website itu ada kontaknya. Ya, ada kontak. Nah, ini saling terkait gitu. Ya. Kemudian saya nggak tahu ini websitenya isinya apa, barangkali ada artikel, barangkali ada news, ya. Kemudian artikel dengan news itu isinya cuma list, ya, cuma daftar-daftar artikel, daftar-daftar news. Nah, barangkali kalau kita klik listnya nanti dia buka baca HTML atau buka detail HTML dan sebagainya. Ya kan? Di dalam baca HTML ternyata ada produk, ada keterangan tentang produknya, dia bisa langsung baca detail. Atau mau dari halaman produk, ini daftar produk. Atau mau pesan, order. Apalagi, tergantung websitenya itu menyediakan informasi apa. Ini hanya contoh generik saja. Oke? Dan bisa saja halaman website itu menghubungi website yang lain untuk melengkapi informasinya. Ya, itu. Oke, Pak, kenapa sih indeks HTML? Ya, kenapa namanya? Apakah namanya mesti indeks HTML? Ya, adakah yang tahu kira-kira kenapa namanya indeks HTML? Adakah di antara Anda yang sudah tahu? Kenapa namanya mesti indeks HTML? Nggak ada? Nah, gini. Oke, tidak, kata Helen. Nah, ketika kita mengakses sebuah website, ya, ketika kita mengakses sebuah website, contoh, apa ya? Bentar, saya kutak-atik ya, tapi nanti ya harus saya tunjukin sih. Ya sudah, website saya dari korban. Tunggu, saya harus masuk. Mana nih? Bentar ya, sebentar ya. Mati nih, saya lupa passwordnya. Oke, masuk. Bentar ya. Oke, saya sudah ada di dalam. Sekarang saya coba iseng gitu ya, saya iseng ya. Sorry. Saya buka dulu. Supaya kalian lihat bedanya ya. Kalian lihat bedanya. Ini mau saya kutak-atik nih, mau saya obrak-abrik nih isinya. Ya, ini website dengan satu halaman web. Ya, sekarang ini sofyantaif.com ya. Ini Sofyantaif online nih. Saya ngotak-atiknya online. Ya, saya nggak kasih lihat halaman ininya, tapi saya lagi ada di kamar belakang. Ya, saya lagi ada di dapurnya nih. Jadi kalau kita bilang website kemarin saya contohkan ini adalah etalase.
gitu. Ini adalah etalase. Nah, sekarang saya lagi ada di dapurnya. Ini lagi ada di dapur nih. Ya, ini saya lagi ada di dapurnya. Nah, sekarang saya mau bongkar-bongkar sedikit. Hmm, Oke, lihat ya. Perhatikan apa yang terjadi. Saya reload ini. Nah, ya, sama ya tulisannya ya. Sama ya tulisannya ya, sofyantaif.com ya. Nah, ketika kita ngakses sebuah website, katakanlah sofyantaif.com, ya, maka server itu sebenarnya akan melihat direktori di mana di mana dokumen web itu disimpan. Ya, lalu dia akan kasih kita. Ini standarnya server ya. Ini standarnya by default ya, server web itu begini. Ketika kita menyebutkan sofyantaif.com ya, nama domain, maka yang sebenarnya dikasih oleh server itu, kalau kita tidak menyebut nama file ya, kalau kita tidak menyebut nama file, misalnya ini nama filenya begini ya, ini yang tadi saya obrak-abrik, ex.html. Gini ya, ini berarti sofyantaif.com, lalu saya menyebutkan nama file. Ya, saya menyebutkan nama file, maka saya dikasih file yang saya sebut, namanya i_2 ex.html. Ini filenya. Tapi kalau saya tidak menyebutkan nama file, maka server itu akan memberi indeks atau daftar isi dari direktori. Ya, ketika kita tidak menyebut file apapun, maka server akan membaca isi direktori dan dia jadikan sebagai indeks HTML. Ini yang tampil. Jadi ini sebenarnya daftar isi dari direktori. Hati-hati ya, ini ada resiko security. Kenapa? Ini kode-kode saya sebenarnya bisa kebaca di sini nih. Ya, kode-kode saya itu bisa kebaca di sini. Ini ada isinya ternyata. Ini ada isinya. Kosong. Ada. Ya, jadi pada prinsipnya server itu akan mencari, kalau kita tidak menyebutkan secara spesifik resources yang kita mau akses, baik itu folder atau nama file, ya, maka server akan melihat isi foldernya, folder hostingnya, lalu kemudian daftar isinya itu dikasih sebagai indeks HTML. Jadi nama indeks HTML itu pemberian server sebenarnya. Ya. Nah, ini ada resiko security nih, karena semua file saya jadi kebaca di sini. Ya, kalau nggak percaya, ini dapurnya. Ya, tadi saya ganti nama ls-min-l. Sama ya isinya ya, ASCII HTML, folder bernama CSS yang biru folder, ya. Kemudian i-x HTML, ya. Lalu img, ya. Lalu PWA decoding. Sama ya? Ini adalah daftar isi folder saya. Ini adalah perilaku server secara default. Ya, lihat di sini. Nah, ketika membaca ini, kemudian server akan membuat file bernama index.html yang dikirimkan ke klien. Sekarang muncullah daftar isi. Oke, bagaimana kita supaya ini tidak muncul? Ya, satu, supaya aman pasti. Ya, kalau ini muncul, orang bisa lihat apa saja file kita. Ya, bahkan ada beberapa website itu kita bisa ngambil kontennya.
gara-gara dia punya halaman ini muncul. Ya, website aman. Kedua, tampilan juga cantik. Maka kita membuat sebuah halaman yang diberi nama index.html sebagai pengganti daftar isi ini. Jadi ketika server memeriksa bahwa sudah ada file index.html, dia akan ambil, dia akan pakai file itu untuk diberikan kepada klien, ya, sebagai responsnya. Tapi kalau tidak ada, maka ya daftar isi yang dia kasih. Dan daftar isi dia beri nama index.html. Jadi untuk mengelabui sih sebenarnya, ya, bagaimana supaya server itu tidak memberikan daftar isi, maka kita membuat tiruan bernama index.html. Saya balikin ya, ini ya, i-ex, ya, mv, ini Linux, i, ya, menjadi index.html. Jadi sekarang index.html saya sudah ada nih, ya, sudah ada. Sehingga ketika saya request lagi ini, ya, server dia ngecek, oh sudah ada index.html. Itu yang dia kasih, padahal bukan lagi daftar isi. Oke? Ya, that's why. Kenapa halaman pertama selalu kita beri nama index.html. Oke ya? Saya tanya dulu, di praktikummu sudah ada index.html belum? Pernahkah kalian membuat indeks HTML? Belum, seingat saya belum. Ya, so sebentar kita coba. Ya, betul Helen, belum. Oke, jelas ya? Jelas ya? Isinya website itu kayak apa ya? Ya? Oke, belum. Ya, ini. Oke, isinya website itu kayak gini. Ya, ini adalah dokumen-dokumen web ya yang ditampilkan. Salah satunya index.html itu yang ini tadi. Ya, ini indeks HTML. Seandainya ini namanya bukan indeks HTML, berarti kan nggak punya indeks HTML, maka dia akan sajikan daftar isi. Ya, supaya websitemu itu tidak kelihatan daftar isinya, maka gantilah ya atau sediakanlah file bernama index.html sehingga itu yang akan dibaca pertama kali. Ya, itu yang akan dibaca pertama kali. Ini dia. Index.html merupakan file yang pertama yang akan diberikan ketika website diakses. Jadi pastikan websitemu itu punya index.html. Oke, jelas ya? Jadi kalau kita buat website, jangan lupa index.html. Bahkan biasanya kita berangkat dari index.html-nya duluan. Kita bikin index.html-nya dulu, baru kemudian bikin yang ada di belakangnya. Tapi Kuliner Nusantara, website kita yang sedang kita kerjakan, itu kita bikin kontennya dulu kan, daftar masakannya dulu, nanti belakangan baru kita bikin indeks HTML-nya. Jelas ya? Nah, sekarang yang paling penting dalam sebuah website, ya, pertama pasti dokumen-dokumennya, ya, ketersediaan dokumen-dokumennya. Yang kedua adalah bagaimana dokumen-dokumen itu saling terkait. Bagaimana orang berpindah dari satu dokumen ke dokumen yang lain. Ingat, karena di dalam sebuah web itu, di dalam sebuah website itu lebih dari satu dokumen. Ya, lebih dari satu dokumen. Jadi bagaimana orang membaca dokumen yang lain? Ya, kalau yang ini sih cuma satu dokumen, jadi ya nggak ada cerita navigasi ya. Tapi bagaimana caranya orang berpindah dari satu dokumen ke dokumen yang lain? Ya, itu dalam website kita sebut navigasi. Teori dan praktek bagaimana orang berpindah dari halaman ke halaman dalam sebuah web. Itu satu. Dua, process of goal-directed seeking and locating hyperlink information. Jadi, navigasi itu dibuat ya dengan pola tertentu supaya pemahaman orang itu mengalir
Dari mulai yang dasar sampai yang kesimpulan gitu. Gitu ya maksudnya ini ya. Jadi aliran informasi itu, susunan akses website dari web ke web, dari page ke page itu membentuk satu pemahaman gitu. Ada tujuan bahwa oh pada akhirnya dia akan ke sini gitu. Seperti katakanlah e-commerce ya, website marketplace. Pasti dimulai dari daftar barang gitu ya, katalog daftar barang. Habis itu detail barang. Dari detail barang kemudian beli atau shopping cart ya, shopping cart, dari shopping cart kemudian masuk ke check out kemudian pembayaran. Nah, itu adalah goal directed. Jadi tujuannya apa? Orang beli. Maka navigasinya disusun dengan urutan seperti itu. Artinya tujuannya apa? Itu yang menentukan bagaimana navigasi itu diatur. Ya, jadi salah satu fungsi navigasi adalah untuk mengantarkan pembaca ya mencapai pemahaman sesuai dengan tujuan dari website. Gitu kan? Ya. Navigasi juga bermakna semua link, label, dan elemen-elemen lain yang menyediakan akses ke semua halaman, ke halaman-halaman, dan membantu orang untuk orientasi ya. Orang tahu ya, saya pindah ke halaman mana, dari sini saya mau kemana, ya, dan tadi saya ada di mana, saya bisa balik ke sana apa enggak. Gitu, itu maksudnya poin ini. Ya, jadi di sebuah halaman web itu harus ada informasi tentang navigasi, ya, dari mana mau kemana, saya ada di mana, dan saya bisa kembali kemana. Ada penjelasan kayaknya. Oh, enggak ada. Ya, apa ya contoh? Ini, misalnya ya, saya ke sini, ini, ya, ini, ya, ini mengantarkan orang mau cari informasi apa dalam website ini. Tim, wah timnya baru satu, ya, timnya baru satu. Kontak belum ada, ya, sorry, ini bukan contoh yang baru, karena ini belum ada, ya. Jadi semua tulisan, gambar yang ada di sini itu mengantarkan kita, ya, ke informasi yang seperti apa supaya pemahaman orang itu tahu bahwa ini ceritanya apa. Ya, yang ketiga tadi adalah kita ini navigasi ya, ini. Jadi elemen-elemen ini itu membantu orang untuk berpindah. Saya mau kemana? Oh, saya mau lihat produknya. Saya tadi dari mana? Saya bisa home atau balik pakai ini bisa. Ya, tapi nanti ini udah nggak berfungsi nih. Ya, saya mau kemana? Dari sini saya bisa kemana lagi? Atau saya kembali ke depan? Jadi kita tidak akan tersesat. Jadi navigasi itu kita sediakan supaya orang tidak tersesat di dalam website kita. Emang bisa tersesat? Bisa. Orang tersesat itu ketika dia lupa, dia tidak ada informasi, bukan lupa, dia tidak punya informasi, tadi dia dari mana, sekarang saya bisa kemana. Ya, tahu-tahu ini sudah jauh dan dia tidak bisa kembali, bagaimana caranya? Ya, nah itu berarti dia lost in hyperspace. Ya, tersesat di hyperspace. Oke, maka kalau kembali ke teori tadi, ya, semua link, label, dan elemen-elemen lain itu menyediakan akses ke halaman-halaman yang ada dan membantu orang untuk memiliki orientasi, ya, bisa mengetahui dia ada di mana. Jadi seperti kalian berada di katakanlah apa ya, yang ruangan yang banyak pintu, hotel, ya, hotel itu Anda bernavigasi kan dari lobi sampai ke kamar Anda. Nah, itu pasti ada informasi yang cukup. Ya. Naik lift ada informasi Anda mau ke lantai berapa. Sampai di lantai itu ada petunjuk kamar Anda itu sebelah kiri atau sebelah kanan dari gang ini gitu. Iya kan? Nah, itulah petunjuk-petunjuk navigasi. Bayangkan kalau tidak ada petunjuk.
maka kalian berada keluar dari lift terus langsung hilang, ya, tidak tahu mau ke kiri atau ke kanan. Bayangkan kalau hotel besar, ya kan? Atau rumah sakit. Ini mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat ya, tidak berurusan dengan rumah sakit. Misalnya kalau terpaksa berada di sebuah rumah sakit, ya, ada ruangan banyak, ada kamar-kamar banyak, ada lorong-lorong, gitu ya. Nah, itu pasti semuanya dilengkapi dengan informasi supaya kita bisa bernavigasi dari ruang ke ruang. Seperti itu juga kalau ada web. Kalau apa? Kalau kita membangun website. Ya. Nah, ini contoh-contoh format navigasi ini dari buku ini ya. Bukunya ini. Ya, Designing Web Navigation. Ada di Classroom ya, ada di Classroom link bukunya. Silakan dicek. Content linking only model. Jadi pokoknya kontennya kalau nyambung link lah, gitu. Kalau ini nyambung dengan ini buat link. Kalau ini nyambung dengan ini buat link. Ya, pokoknya nyambung kemana, gitu. Ya, nah ini biasanya informasinya biasanya keterikatannya tuh nggak perlu alur, gitu ya. Yang penting orang nyari apa ada. Maka di semua halaman itu biasanya tersedia link yang cukup banyak. Kita bisa kemana saja. Ya, content linking only model. Jadi tergantung konten kita mau kemana. Liquid information model. Ini Ini begini, hyperwords menu. Jadi di dalam tulisan, ya, di dalam tulisan itu kita bisa ketemu link. Ya, linknya ada di dalam tulisan, makanya disebut liquid information model. Kita membaca, ya, terus di dalam naskah itu ada teks yang perlu dirujuk, ya, maka rujukan itu sebuah link. Kalau kita klik, kita dapat penjelasan tentang kata itu, ya. Dia berbentuk Jadi kalimat panjang teks, gitu ya. Contoh. Nanti kalau kalian bikin halaman website begini ya, saya buka bentar. Biar jelas daripada menghayal ya. Nah, ini contoh. Ya. Ini contoh ini. Ya, ini Palu Bahasa contoh praktikum kita kemarin. Ya. Makanan tradisional Makassar misalnya. Nah, Makassar ini mungkin butuh penjelasan. Ya. Makassar ini mungkin butuh penjelasan. Jadi teks yang panjang ini ya, itu kita bisa link kemana saja, yang penting konteksnya nyambung gitu ya. Contoh Makassar misalnya, kita link tentang kota Makassar. Coto Makassar misalnya, kita sudah punya halaman web, dokumen web bernama Coto Makassar. Ini kita jadikan link. Ya, ini kita jadikan link. Apa lagi? Misalnya Panci Presto, orang nggak tahu apa itu Panci Presto. Misalnya, kita bikin satu halaman tentang Panci Presto, terus ini kita bikin link. Ya, itu. Jadi liquid apa tadi istilahnya? Liquid information model itu adalah teks yang di dalamnya mengandung link. Oke? Nanti di praktikum kita coba ya. Gitu. Intinya seperti ini tadi. Ya, ada penjelasan yang panjang, terus beberapa kata di sini ternyata penting untuk kita arahkan ke informasi pelengkapnya. Contoh Makassar, Sulawesi Selatan, contoh Makassar, apalagi Jerawan kalau mau dijelasin gitu ya. Atau ini, kadang-kadang ada bahan yang orang tidak tahu misalnya, ya. Jinten itu apa sih? Nah, ini dibikinkan halaman khusus tentang jinten. Ya, terus dibikinkan link. Tapi ini tetap bagian dari teks. Ya, beda dengan ini. Beda dengan ini. Ini memang didesain, ini memang didesain sebagai link. Ya, bukan dalam teks. Ini digital, bukan link ya. Bisa dibedakan ya. Next.
Nah, ini filter model. Filter model itu sebenarnya dia satu halaman saja. Ya, dia satu halaman saja. Tapi informasinya muncul di halaman itu. Ketika kita ingin menampilkan sebagian, kita menggunakan kata kunci tertentu sehingga informasi yang disajikan, ya, informasi yang disajikan itu tidak semua lagi, tapi tetap pada halaman yang sama. Ya, tetap pada halaman yang sama. Ini contohnya Google Search. Kalian kalau search di Google, ya, itu halamannya sama. Ya, misalnya ini Google Search ya. Saya cari di sini. Nah, ini Google Search. Ya, saya cari. Apakah saya ngetop? Apakah saya dikenal? Wah, dikenal nih. Ya, kenalkan Sofyan Taif. Wah, ya, Google kenal saya loh. Oke. Nah, kalau saya bilang Sofyan Taif karisma, berarti kan saya cuma mau Sofyan Taif yang karisma saja. Ini, oh sama. Berubah ya, beda ya. Beda ya. Ya, tapi halamannya sama. Ya, atau Scholar. Nah, ini Google Scholar. Ya, hasilnya ditampilkan tapi halamannya sama. Ya, halamannya sama. Itu dia sebut sebagai filter model. Jadi tampilnya di halaman yang sama tapi kontennya itu berubah sesuai dengan request, sesuai dengan filter. Sesuai dengan batasan yang diterapkan. Search model, tadi yang search ini, ya, isian search kemudian dapat hasil. Jadi dari satu isian kemudian dapat banyak hasil. Structural browse model, ini yang paling sering kalau dia milik sebuah lembaga, institusi, perusahaan. Ya, contoh tadi yang ini, ya, ini adalah browse model. Ya, ada cabang-cabang home, product, team, kontak. Nanti di bawahnya ada apa lagi. Gitu. Ini pola navigasi ya. Ini pola-pola navigasi. Biasanya disusun memang nih, dirancang memang nih. Ya, sudah dirancang lebih dulu bagaimana bentuk navigasinya supaya pemahaman orang membaca website itu terbantu. Ya, membaca website itu kita dibantu untuk membawa kepada pemahaman yang diharapkan. Makanya navigasinya itu harus dirancang. Oke, ini yang tadi saya katakan, navigasi itu harus jelas, memberikan penjelasan kepada pembaca, kepada orang yang mengakses, saya ada di mana? Where am I? What's here? Ada apa di sini? Dan dari sini saya bisa kemana? Termasuk pulang. Ya, termasuk kembali. Ya, jadi ketika kita membuat sebuah website, pastikan ada informasi saya ada di mana. Ya, saya ada di mana? Kalau kita lihat contoh sederhana ini, ya, ini selalu ada, ya, ini selalu ada di semua halaman. Perhatikan, produk, ya. Saya ada di mana? Saya ini suasana ini selalu konsisten. Ini desain yang konsisten itu membantu orang sadar bahwa kita masih ada di website ini. Ya, kadang-kadang kita butuh pindah kayak gini kan. Butuh pindah, ternyata pindahnya ke sini gitu. Ini udah beda kan? Sudah beda suasananya dengan ini. Ya toh? Nah, suasana ini didesain supaya orang merasa tetap berada di website yang sama. Kedua, orang tahu bahwa dia ada di bagian mana dari website ini. Ya, ini. Orang tahu bahwa dia berada di bagian mana dari website ini. Ini dia. Ya, where am I? What's here? Ada apa di sini? Harus jelas. Lalu dari sini saya bisa kemana? Ya, dari sini saya bisa kemana? Jangan rancu ya. Where can I go from here? Ada website juga yang menyediakan apa istilahnya breadcrumb. Nanti kita lihat breadcrumb jejak roti, ya, remahan roti. Tahu breadcrumb, ya. Ada dia ini lalu ini lalu ini lalu ini. Nanti kita back gitu, ya, gitu. Remahan roti itu cerita apa lagi?
Hansel and Gretel ya, kalau nggak salah itu breadcrumb. Oke? Ini penting, ya, ini penting supaya orang tidak lost in hyperspace. Ini yang saya katakan tadi. Ya, pembaca kita, orang yang menggunakan atau mengakses website kita, itu tidak kehilangan orientasi, ya, dia tidak tahu ada di mana, dia tidak tahu di sini ada apa, dia juga tidak tahu dari sini dia bisa kemana, ya, karena navigasi yang tidak jelas. Kira-kira, kalau kalian ketemu website yang membuat kalian lost in hyperspace, bingung mau ngakses kemana, ini ada apa, kira-kira apa yang kalian lakukan? Kalau kalian bingung berada di sebuah website, kira-kira kalian ngapain? Halo, saya tanya, halo? Wah, udah pada rebahan ini. Iya, Pak. Pertanyaan saya, ketika kalian mengalami lost in hyperspace, tidak tahu mau kemana, di sini ada apa, kenapa saya ada di sini, gitu. Nah, kira-kira apa yang kalian lakukan? Ya, betul, Michelle. Keluar dari website, ngapain? Ya, Theo, pergi cari website lain. Cindy, keluar dari web. Artinya apa? Kalau kalian pemilik webnya, artinya apa? Artinya apa? Kalian kehilangan pembaca. Iya kan? Betul, Agustiawan. Ya, keluar dari blog itu, ya, keluar dari web itu supaya tidak dapat itu lagi, itu lagi, itu lagi. Gitu muter-muter gitu ya. Itu gara-gara lost in hyperspace. Kenapa bisa lost in hyperspace? Orang tidak tahu dia ada di mana, orang tidak tahu apa yang dia baca di situ, dan dia tidak tahu dari sini dia bisa kemana saja. Ya kan? Kalau kalian menjadi orang itu, ya tinggalkan web itu. Tapi kalau kalian adalah pemilik web, berarti Anda akan ditinggalkan oleh pembaca. Padahal kita membuat website itu tujuannya supaya dilihat orang banyak. Kecuali ini. Kecuali ini. Tujuannya bukan untuk dilihat orang banyak. Tujuannya untuk jadi contoh di sini. Oke? Ya? Lah, cita-cita kita mau dilihat orang, mau dibaca orang. Cita-cita kita mau menyampaikan informasi ke orang. Tapi navigasi nggak jelas, sehingga cita-cita kita itu nggak kesampaian. Gitu. Kenapa? Orang bingung masuk website kita, dari mana ke mau kemana, ini informasinya apa, nggak ada kejelasan. So, ditinggalin itu. Ya, alasan orang meninggalkan web, sebuah dokumen web itu, satu, tidak jelas, navigasi tidak jelas, konten tidak jelas, ya, konten tidak jelas, dua, navigasi tidak jelas, tiga, apa yang ketiga, ada yang tahu? Apa yang menjadi alasan kalian meninggalkan sebuah website? Pemilih 100. Ayo, saya sudah sebut, satu, konten nggak jelas atau nggak manfaat atau nggak guna gitu, kita nggak butuh itu, gitu ya, satu. Dua, navigasinya nggak jelas. Ada yang ketiga, apa? Bukan, kalau iklan berlebihan itu masuk kategori konten ya. Helen tidak aman. Nah, betul, Franz, lambat. Ya, tidak responsif, mungkin kita masih bisa paksa baca, tapi kalau lambat, itu ditinggal itu. Ya, website yang lambat itu kalau loadingnya lebih dari 10 detik. Ya, kalau lebih dari 10 detik, itu biasanya orang sudah tinggalkan. Nah, kita harus mencegah. Kenapa kita belajar desain web? Satu, supaya kita bisa menyajikan informasi dengan baik dan benar. Dua, supaya banyak orang yang mengakses web kita. Tiga, supaya orang tidak meninggalkan website kita. Banyak tapi langsung tinggalin, itu namanya bouncing. Ya, kurang dari 5 detik atau kurang dari 5, tunggu. Ada berapa? Ada ukurannya sih. Kalau orang masuk ke website kita kurang dari 10 detik kalau nggak salah terus tinggalin, nah itu berarti bouncing. Kita kehilangan kalau begitu. Oke, sabar Pak kita ya. Mata kuliah ini itu tujuannya itu. Satu, kita belajar tentang menyusun konten dulu.
Ya, nanti di belakang baru kita perbaiki bagaimana supaya tidak lambat. Sabar ya, Pak kita ya. Lambat kayak gimana? Nah, tadi yang saya bilang, Helen, ya, kalau website itu lebih dari 10 detik belum lengkap, apalagi belum muncul apa-apa, itu biasanya kita tinggalkan. 10 detik loh ukurannya ya. Ya, 10 detik. Nah, bagaimana kita mencegah itu? Itulah kita belajar tentang desain web, tentang konten, tentang navigasi, dan tentang optimasi. Optimasi itu kecepatan. Oke? Ya. Pak, sekarang kan internet cepat. Iya, betul, internet cepat. Tapi, tidak semua orang mendapatkan internet cepat. Ingat itu. Ya, tidak semua orang mendapatkan device yang layak. Nah, nanti kita bahas itu. Ya, tidak semua orang menggunakan device yang layak. Artinya, device atau perangkat yang digunakan klien kita itu tidak semua sama. Ya, ada yang canggih banget, kamu kasih resolusi sekian juga dapat. Ya, ada yang speed-nya cepat banget, kamu kasih gambar high resolution juga dapat. Tapi ada yang enggak. Kalau kamu kasih gambar high resolution, dia nggak lihat itu gambar apa. Udah gitu nunggu. Ya, nunggu lebih dari 10 detik. Itu sudah ukuran website gagal. Oke? Ya. Ini lagi contoh ya. Kalian hitung berapa detik website ini loading. Cereng. Ya. Nah, tahu nggak ini bagaimana kinerjanya? Lihat. Nah, saya akan ajari kalian pakai ini. Ya, website ini semau saya ukur. Teng, dia loading, dia ukur. Ini alasan kenapa saya anjurkan kalian menggunakan Chrome, ya. Oke. Oke, dia testing. Nah. Oh. Lihat ya, ini ini adalah website dengan performance terbaik, 99%. Kenapa? Cuma satu halaman, ya, accessibility 100%, best practice 87, SEO 80%. Kenapa? Karena ini pasti kalau di searching belum muncul di Google Search. Ya, ini SEO. Nah, inilah kriteria-kriteria website cepat. Jadi pertanyaannya Helen, Pak, yang lambat itu kayak gimana? Ini kalau cepat. Lihat, dia hitung tuh. Mulai dari halaman kosong itu berapa detik sampai muncul. Ya, ini website saya hanya mana tadi ukurannya? Hanya butuh 20 time to interaktif hanya butuh 0,9 second. Artinya setelah 0,9 detik, nggak sampai 1 detik, orang sudah bisa berinteraksi. Gitu loh ukurannya. Ya, ini alasan kenapa saya anjurkan kita nanti pakai Chrome. Ya, tapi ini sabar, saya akan tunjukkan bagaimana kita mengoptimasi seandainya angkanya di sini rendah. Oke? Itu bagian dari desain. Jadi kalau ada website yang lambat, itu salah desainernya. Ya, salah desainernya. Oke? Kita tes yang ini. Saya ke home dulu. Shift. Ini lagi saya tes lagi. Sabar. Kalau kita udah tanya, gimana supaya nggak cepat, nggak lambat. Ya, sabar. Nanti akan ada, ya. Saya pasti ngajarin. Oke. Dia tes. Jadi kalau kalian bikin website, ngetesnya pakai ini. Tiap bikin buat tes lagi, ya, supaya dilihat. Nah, lihat bedanya. Lihat bedanya.
Ya, ternyata ini cuma 53%. Tapi accessibility-nya, ini berarti saya mesti optimasi lagi nih. Ya, desain ini saya mesti optimasi lagi. Ternyata performance-nya itu cuma 53%. Accessibility-nya 96%. Artinya informasi yang ada di dalam itu semuanya bisa diakses, semuanya bisa dibaca. Ya, gitu. Best practice 80%, SEO 100%. Karena di searching ini udah ketemu nih. Ya, semua parameter-parameternya sudah siap untuk SEO. Ya, kemudian ini adalah sebuah progressive web application. Nanti apa itu progressive web application? Saya akan kenalkan ke Anda. Nah, kita dikasih tahu kalau misalnya enggak performance-nya itu enggak bagus, yang lemahnya di mana? Oh, blocking time-nya 750 milisecond. Ada bagian yang ngeblok sampai 0,75 detik gitu. Ya. Ini masih bisa dioptimasi lagi. Lihat ini sekian detik itu masih kosong. Ya, sekian detik baru mulai muncul. Kayak gitu loh ngukurnya mereka. Oke? Ya. Jadi saya ulang, 3 alasan kenapa orang meninggalkan sebuah website. 1, informasinya nggak jelas, nggak mutu, nggak sesuai kebutuhan ya, termasuk tadi kebanyakan iklan. Siapa tadi yang bilang kebanyakan iklan? Theodorus. Ya, itu bagian dari konten. Kok iklan itu merusak konten? Ya, iklan kalau berlebihan itu merusak konten. Jadi itu masalah konten, Theo. Ya, kedua adalah navigasi nggak jelas. 3, lambat. Nah, lambat itu ternyata banyak ukurannya. Oke? Ini bentuk-bentuk navigasi yang mungkin kita lakukan dalam sebuah website. Ya, kita bisa pakai teks, navigation bar. Ini navigation bar nih, contoh ya. Ini navigation bar. Ya, tahu baris khusus isinya menu. Itu namanya navigation bar. Sitemap. Ya, sitemap itu peta site. Nanti nggak ada contoh saat ini. Breadcrumb, ya breadcrumb tadi yang saya cerita. Tunggu, website apa ya yang ada breadcrumb-nya? Ini kali ya. Tunggu, saya buka. Yo, saya jangan buka website orang lah. Ya, nanti kita diprotes. Nggak ada webcrumb. Ini nggak ada. Oh, ini nggak ada breadcrumb-nya. Ini salah yang foto nih, masa mukanya hilang. Ini nggak ada breadcrumb-nya. Breadcrumb itu kayak di sini misalnya ada panah-panah gitu ya. Ini terus ini terus ini terus ini terus ini. Kalau kalian punya Blogspot barangkali masih bisa dibuka atau WordPress itu biasanya ada web breadcrumb. Cerita breadcrumb itu kalau nggak salah itu loh Hansel and Gretel ya. Mereka dibuang sama ibu tiri ke hutan. Ya. Nah, dalam perjalanan ke hutan itu mereka buang remahan roti, breadcrumb. Ya. Mereka buang remahan roti. Tujuannya apa? Supaya nanti mereka bisa pulang dengan mengikuti remahan roti itu. Ya, tapi kemudian ceritanya remahan rotinya dimakan burung sehingga mereka kehilangan jejak. Gitu ya. Itu. Nah, makanya sampai sekarang dipakai istilah breadcrumb ya, itu remahan roti ya. Jadi ketika kalian masuk ke sebuah website makin dalam itu ada jejaknya. Ada remahan rotinya. Tujuannya supaya kalian bisa baca lagi, bisa mundur lagi gitu. Mengikuti alur itu. Drop down menu. Tadi yang contoh di sini drop down menu ada ini drop down menu. Ya. Tapi kalau di web itu tidak dianjurkan sebenarnya drop down menu, apalagi kalau ini mau mobile. Ya, ini kebetulan bukan desain untuk mobile. Ini tanpa klik dia sudah kebuka. Itu juga ada dampak. Ya, itu juga ada dampaknya kalau orang mesti ngeklik dulu baru buka. Biasanya ngeklik itu berarti pindah halaman, gitu kan? Jadi kalau ada drop down menu, jangan diklik. Jangan tunggu diklik baru buka, langsung buka aja supaya orang langsung dapat informasinya. Nah, itu desain-desain seperti itu yang perlu kita pahami dan kita pelajari. Oke, yang perlu kita pelajari dan kita pahami. Flyout menu itu menu yang terbang-terbang, ya, cuman kadang-kadang memberatkan.
name anchor. Name anchor itu kayak tadi yang fluid tadi ya, dalam teks ada kata asing, ada kata yang perlu diperjelas, itu jadi sebuah link. Ya, kemudian search box, kotak pencarian. Ini adalah hyperlink untuk menghasilkan sebuah navigasi. Jadi, untuk membuat hyperlink, kita menuliskan elemen A dan /A, ya. Tapi nanti detailnya sebentar di modul praktikum. Ya, ini ada di modul praktikum. Oke? Ya. Kita lewati ini, nanti sebentar saya jelaskan lagi di modul praktikum. Website design. Ketika kita membuat desain, pertanyaan-pertanyaan ini mesti kita jawab dulu. Ya. Mengapa website ini kita bikin? Ya. Mengapa website ini kita bikin? Untuk apa kita buat ini? Untuk apa saya buat ini? Untuk apa website ini saya buat? Ya, untuk apa website ini saya buat? Harus terjawab. Ya. Untuk apa website ini saya buat? Ya, ya untuk perkenalkan diri ini doang. Ya, karena tujuannya itu ya sudah titik, nggak ada lagi navigasi. Ya, ya, siapa yang akan membaca data ini? Siapa yang akan membaca site ini? Untuk siapa? Ya, ingat beda untuk anak-anak, beda untuk orang tua, beda untuk siswa remaja, beda untuk perguruan tinggi, beda-beda. Ya, itu ada karakter-karakter yang harus kita sesuaikan. Ya, bahasa kalau dia publik umum bahasanya seperti apa, kalau dia kalangan akademis seperti apa bahasanya, kalau dia kalangan bisnis bahasanya seperti apa. Ya, siapa yang akan menggunakan website ini? Siapa yang akan menjadi pengguna dari website itu? Ya, bagaimana navigasinya? Oke, bagaimana situs di organisasi? Bagaimana organisasi kontennya? Sebentar saya kasih lihat. Ya, dan bagaimana user melakukan navigasi. Oke, ini harus dijawab semua. Maka bagian awal dari sebuah desain itu adalah ada yang kita sebut dengan information architecture. Kalian sudah kuliah arsitektur enterprise? Ada, Pak. Semester Sementara ini. sama Ibu Husni ya? Pak Pak Fajar. Fajar. Oh, Pak Fajar, good. Oke. Nanti kalian akan kenalan dengan salah satu arsitektur. Itu kan ada arsitektur ada berapa ya? Ada bisnisnya, ada infrastrukturnya, ada apa? Ada sistem informasinya gitu ya. Nah, salah satunya juga ada arsitektur informasi. Jadi kita sudah punya planning ya, kalau cerita arsitektur enterprise itu kita sudah punya planning untuk keseluruhan. Walaupun mungkin dibangunnya itu belum semua, tapi kita sudah punya rancangan keseluruhan. Ini contoh, STIMIK Karisma Makassar, arsitektur informasi. Bahwa kita punya sistem informasi akademik, Siska, kita punya official website, ya, kita punya informasi alumni, kita akan punya, kenapa akan punya? Karena belum ada. Ya, sistem informasi keuangan, kita punya perpustakaan, sudah ada. Ya, sistem informasi inventory belum ada, jurnal online sudah ada, ya, penjaminan mutu sudah ada. Lihat, ada yang belum ada, ya, sistem informasi keuangan, sistem informasi inventory, ya, baru 2 ini yang belum ada nih, yang merah-merah ini 2 belum ada, ya. Siska sudah ada, kalian sudah pakai. Apa informasi di dalamnya? Ada untuk mahasiswa, dosen, program studi, kurikulum. Ini informasinya. Belum semua ada. Ya, tapi kita sudah punya planning bahwa ini semuanya akan dibangun. Gitu loh. Ya, alumni sudah ada. Ya, mahasiswa baru ada PMB mahasiswa baru, ada situs PMB kita. Ya kan? Gitu. Ini adalah rancangan arsitektur informasi keseluruhan. Nah,
dari sini ini menjawab pertanyaan ini, ya. What does what does navigation provide access, ya. Bukan. Ini nih konten, ya. Apa isinya dan bagaimana menatanya, ya. Maka kita buat dia dalam bentuk arsitektur informasi. Arsitektur informasi itu gambarnya itu enggak harus begini. Yang penting item-item yang kita sudah rencanakan itu sudah tergambar. Bisa juga begini. Ya. Ini navigation planning sudah sekalian dengan informasinya bahwa ada home, ada ini. Ya, ini untuk satu website. Ya. Untuk satu website. Kita bisa bikin planningnya pakai spreadsheet, pakai Excel, pakai Google Sheet, atau pakai Word, MS Word, ya, atau pakai gambar. Ya, gambar ini kurang lebih seperti ini, mirip, ya, tapi ini sudah ada navigasinya, karena makanya disebut ini navigation planning. Ini kalau saya gambarkan dari mana ke mana, rumit, ya, besar banget, kemudian ini banyak banget garis-garisnya, jadi saya tidak gambarkan di sini. Nanti kalau dibangun website ini baru dipikirkan navigasinya, bagaimana dirancang navigasinya bagaimana, seperti ini. Oke, ini juga sekaligus jadi information arsitekturnya. Oke, jadi kalau kita membangun sebuah website, yang paling penting itu selain konten, itu adalah navigasi. Kenapa? Navigasinya nggak nyaman, user kita hilang. Ya kan? Nah, sebagai penutup, terakhir, ini adalah bacaan, ya, saya minta Anda baca. 10 langkah yang baik untuk merancang navigasi website. Ya, kemudian ada 10 elemen yang sebaiknya ada. Crucial element dalam sebuah desain website. Silakan Anda baca. Nanti minggu depan kita mulai dengan kuis kecil, ya. Apakah Anda sudah baca ini? Ya, maaf bahasanya bahasa kampung saya, nggak bisa bantu. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Sebelum kita akhiri istirahat, nanti kita ketemu lagi nanti siang. Ada yang mau ditanyakan? Langsung buka mic atau tulis di... Oke, kita aman. Thank you. Ada lagi? Siap, Natasha. Nanti ya saya share materinya. Ada lagi? Oke, kalau dibaca dua-duanya, Yen. Oke, Agustiawan, di-share ya nanti. Kalau sudah ini kan tunggu dari Google, ada proses setelah kita selesai recording. Begitu ada notifikasi pasti saya share. Oke? Ada lagi? Link apa nih? Link apa, Cindy? Link buku? Yang di ini Pak, di share screen Pak. Oh, materinya ya. Oke, sabar sebentar. Ya. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, barangkali cukup ya untuk pagi ini, sesi kelas teori hari ini. Kita ketemu lagi insya Allah nanti siang. Jangan jam 1 lah, lewat-lewat dikit, 13.30 lah. Ya, kalau jam 1 agak mepet. Kita baru selesai salat duhur itu jam 12 lewat. Ya, belum makan siang. Oke ya? Ya, saya kira cukup untuk sesi kelas teori desain web pada pagi sampai siang ini.
Nanti kita ketemu lagi insya Allah jam 13:30, 13.30 untuk kelas praktikumnya. Siapkan tugasnya semuanya dan kita akan lanjut aktivitas kita membangun website ya di kelas praktikum. Terima kasih untuk sesi ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Sampai ketemu nanti siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat istirahat. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak.